Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Godin. Salam sehat selalu tentunya untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas pertandingan krusial timnas Indonesia melawan Bahrain, kemudian melawan Cina. Sebenarnya di pertandingan ini mengapa menjadi pertandingan krusial? Karena kalau kita mengincar posisi 3 atau posisi 4 di klasemen akhir putaran ketiga ini, maka laga tandang ini harus dimanfaatkan betul-betul untuk timnas Indonesia meraih poin maksimal 6 poin, tapi setidak-tidaknya mendapatkan poin 4. Jadi timnas Indonesia ini kan tandang, diuntungkan kita tandang pertama, yang artinya nanti pada saat kandang diharapkan kita bisa mengalahkan lawan-lawannya tersebut antara Bahrain dan juga Cina. Jika kedua tim ini sudah bisa kita jinakan, maka posisi ketiga atau posisi keempat sudah aman buat timnas Indonesia. Kemudian kita untuk melawan Bahrain dulu. Bahrain itu sebenarnya kita optimis ya bisa mengalahkan Bahrain dengan pemain-pemain yang sekarang. Tapi jangan lupa Bahrain di pertandingan pertama walaupun kalah di pertandingan kedua melawan Jepang, tapi di pertandingan pertama bisa mengejutkan mengalahkan Australia di kandang Australia. Jadi untuk melawan Bahrain ini Bung Goldin tidak muluk-muluk mengincar 6 poin untuk timnas Indonesia. Minimal timnas Indonesia bisa mencuri 1 poin, karena walaupun kita pede bisa mengalahkan Bahrain dengan pemain sekarang, tapi jangan lupa Bahrain juga sangat berbahaya, apalagi dia memiliki trik-trik spesialis pemain-pemain Arab, yaitu cepat jatuh dan bisa memancing emosi pemain-pemain timnas Indonesia. Tapi mungkin saya mengira Sintayong sudah bisa mengantisipasi ini, pemain-pemain jangan sampai terpancing dengan trik-trik yang dilakukan oleh Bahrain, dan pemain jangan terkendala oleh mungkin nanti yang ada pada saat melawan Jepang kemarin, laser-laser yang disorotkan ke wajah-wajah pemain timnas. Itu serahkan saja kepada FIFA, nanti FIFA yang akan menganalisanya, dan bisa saja nanti Bahrain dihukum oleh FIFA karena ulah supporternya tersebut. Kemudian melawan Cina ini menarik, katanya Cina ingin ngerjain timnas Indonesia dengan cuaca dingin. Dengan pemain-pemain yang sekarang ini yang berdarah Eropa, menurut saya itu malah tidak menjadi masalah, malah menjadi keuntungan buat timnas Indonesia, karena kita tahu di Eropa kan cuacanya mungkin sama saja dengan di Cina ya, dinginnya dingin seperti itulah. Tapi di sini juga patut waspada, Cina juga dalam tekanan, yang artinya pelatihnya pasti menginginkan hasil positif melawan timnas Indonesia, sebab jika timnas Cina kalah melawan timnas Indonesia, sudah otomatis pelatihnya akan dipecat oleh Federasi Sepak Bola Cina. Dan ini juga banyak di media online mengatakan bahwa Cina khawatir bisa dikalahkan oleh timnas Indonesia nanti di kandang. Kalau misalkan ini terjadi, maka selesai sudah perjuangan Cina di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round 3 ini, karena sangat tidak mungkin nanti Cina akan bermain di Indonesia kalau misalkan di kandang kalah, apalagi nanti di Indonesia itu sangat tidak mungkin karena didukung oleh supporter, dan juga pasti timnas Indonesia akan memainkan cuaca panas. Nah, ini terbalik dengan para pemain timnas Indonesia sekarang. Malahan pemain-pemain timnas Indonesia seperti Tom Hay, seperti Ratna Raramangun itu merasa bermain di Indonesia malah lebih lelah. Jadi poin positifnya adalah katanya Cina mau mengerjain timnas Indonesia kalau misalkan di cuaca dingin itu tidak ngaruh, tapi kalau misalkan bermainnya Indonesia di pingpong, ibaratnya dari penginapan ke stadion itu jaraknya dibikin jauh, dibikin 6 jam, itu yang akan menjadi masalah. Tapi saya percaya Sintayong sudah mengetahui sepak bola Cina, karena AFF-nya negara-negara Cina, Korea itu ya sering bertemu di pertandingan tersebut. Jadi saya yakin Sintayong sudah bisa memprediksi dan mengatasi gaya bermain Cina dan juga gaya bermain minimal Bahrain lah. Bahrain mungkin pada saat Korea dilatih oleh Sintayong mungkin sering bertemu, jadi ini sudah tidak menjadi masalah harusnya buat timnas Indonesia. Yang penting gaspol aja timnas Indonesia meraih poin positif nanti di 2 laga tersebut. Dan terakhir menurut saya, kalau misalkan ada yang ngomong masalah naturalisasi, itu udah tidak masuk ya, karena ini sebuah keniscayaan. Kita lihat di Bahrain sekarang ada pemain naturalisasi, kemudian di Cina juga ada pemain naturalisasi Brazil, bahkan Jepang yang satu grup dengan kita juga ada. Itu merupakan tim terkuat. Jangan lupa Jepang adalah negara pertama atau pelopor naturalisasi di Asia. Jadi untuk apa kita membicarakan soal naturalisasi, sudah tidak zamannya lagi. Kalau misalkan masih ada yang nolak naturalisasi, mungkin balik saja ke zaman warnet, zamannya
partel ya, jangan nggak usah pakai handphone. Ini sebuah keniscayaan dalam sepak bola, kita tidak bisa membendung perubahan dalam sepak bola. Jadi kalau misalkan masih melakukan naturalisasi, menurut saya itu jadul. Jadi cukup sekian, semoga timnas Indonesia meraih hasil positif nanti di 2 laga dan timnas Indonesia berpeluang lolos otomatis ke Piala Dunia zona Asia 2026 yang nanti akan diadakan di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Salam timnas Indonesia.